kita manusia itu akan diliputi kehinaan, kebinasaan di mana saja kita berada, illa kecuali Rudi Hartono. Tak ada artinya itu dong. Apa arti? Joko Priyono. Pada langit yang pertama, penduduk sana menggelari iblis sebagai al-abid, ahli ibadah. Pada langit yang kedua, dia digelar sebagai ar-raki, ahli rukuk kepada Allah. Pada langit yang ketiga, digelar as-sajid. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, sama-sama kita hormati Bapak Camat Bandar Petalangan. Alhamdulillah telah hadir sama-sama di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau sehat, diberikan keberkahan umur dan diberikan kekuatan untuk memajukan kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Lurah, alhamdulillah juga semoga diberikan kekuatan dan kesabaran dalam memimpin kami ini. Selanjutnya orang tua kita yang selalu sama-sama kita dengarkan petuah nasihatnya, Bapak M. Yunus Syam, alhamdulillah juga hadir. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita juga Bapak Samsuar SPD yang hadir. Kemudian Bapak Imam Besar Al-Ustad Al-Mukharam Guru Syekhuna, banyak betul gelarnya, Ustad Mukhtar yang sama-sama hadir. Kemudian Bapak Aris yang jauh-jauh di sudut di sana, Cumo Cahayo Muhammad tetap nampak deh. Bapak Ibu para jemaah yang semuliakan, tidak lama-lama ya sama-sama banyak bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Syaratnya apa? Jangan lupa bersyukur ya Bu. Bersyukurlah kepada Allah dalam situasi apapun, keadaan apapun. Semoga nanti harapan kita ketika Allah menguji kita dalam keadaan sempit, sedih, melarat, terpuruk, kita juga mampu berbahagia menghadapinya. Lah, Bu, jangan ngantuk. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah setelah kita berhari raya, hari ini masih suasana hari raya yang ke 20. Nah, jadi hari raya ke-20. 20 Syawal. Jadi setelah kita keluar Ramadan, setelah berhari raya, jadi saya tengok bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya bersih-bersih nampaknya. Bersih-bersih dompetnya. Jadi alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, dan kita berharap semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di surganya yang tertinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu para jamaah yang semuliakan, di dalam Al-Quran Allah berfirman apa, Bu? Nah, sebelum membacakan dongeng elok-elok nanti dihafal. Kalau hafal nanti di akhir kita tanya, buat kuis, kita kasih hadiah. Kita minta lah pada Pak Lurah nanti ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu di mana saja akan diliputi kehinaan, keburukan, kecuali orang-orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah dan orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, ada yang hafal enggak? Ada, Bu? Nah, tak konang penindak lagi. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, apa kata Allah? Kita manusia itu akan diliputi kehinaan, kebinasaan di mana saja kita berada. Illa, kecuali siapa? Orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah, orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ini yang terhindar daripada kehinaan. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, hablum minallah itu tidak kita bahas. Kenapa? Hablum minallah kita anggap sudah selesai ketika kita berhari raya. Apa maksudnya? Ketika di bulan suci Ramadan kita akan dididik puasa, mengendalikan diri, bayar zakat, banyak zikir, baca Al-Quran, rajin ke masjid. Lalu pada pagi harinya disambut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata kita, datang kita ke masjid, maka dianggap pada saat itu hablum minallah, kita sudah selesai selama bulan suci Ramadan. Tapi kalau ada juga yang tak selesai, itu salah masing-masing. Mungkin selama puasa tak puasa, asik mengota punai, asik menangguh, lewat puasa tak selesai hubungannya kepada Allah, itu salah sendiri. Padahal apa yang dirayakan pada saat Idul Fitri itu mengembalikan manusia pada fitrahnya, maka hablum minallah dianggap sudah selesai. Maka pada kesempatan ini apa yang perlu kita bahas kembali? Hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Bagaimana kita harus menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Dan mengapa kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Ngantuk? Mengapa perlu menjaga hubungan baik sesama manusia? Contoh, ini perlu. Karena setiap yang melekat di dalam diri kita ini, itu karena adanya manusia yang lain. Setiap yang melekat pada diri kita ini, itu karena ada orang lain. Bahkan tidak melekat sesuatu identitas kepada kita kalau seandainya tak ada orang lain. Inilah mengapa kita perlu menjaga hubungan baik pada sama manusia. Contoh, nama Rudi Hartono. Untuk siapa itu, Bu?
untuk saya dan untuk ada orang lain. Mengapa dikasih nama? Kalau saya tak dikasih nama, cenderung orang lain ragu memanggilnya. Oi, Kemailo, oi. Untuk apa nama dikasih? Karena adanya orang, supaya orang lain memanggil nama kita, tahu membedakan identitas kita. Nggak ada kita manggil nama sendiri dalam kamar, Rudi, Sikolu. Kalau ambo sendiri tak ada tuh. Yang manggil Rudi siapa? Orang lain. Maka nama kita tidak berarti kalau seandainya tak ada orang lain. Itu yang paling pribadi. Lalu apalagi adanya jabatan. Kita contoh, ada Pak Lurah. Kenapa disebut Lurah? Karena ada masyarakatnya. Ada camat. Kenapa ada camat? Ada wilayah masyarakat yang dibimbingnya. Kalau tak ada masyarakatnya, hanya di lurah lah situ. Siapa yang dibimbing? Siapa yang diarahkan? Karena ada manusia. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita punya harta, disebut kita kaya. Kenapa bisa disebut kaya? Karena ada orang lain yang tak sama dengan kita. Ibu disebut cantik, kenapa? Itu kamu tahu nyabut pula. Cuma sama ya potongnya modelnya. Sama jilbab, sama mata, sama tinggi, sama kulit, sama. Ada dibilang cantik enggak? Enggak ada. Itu karena ada bedanya. Karena apa kita disebut cantik? Kenapa kita disebut ganteng? Karena ada pembandingnya orang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuatu yang melekat pada diri kita itu karena adanya orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang apa lagi Nabi Adam ketika diciptakan di dalam surga? Kata Allah, Adam tinggal di surga, mau makan ambil, mau minum ambil, nikmati fasilitas surga sesukamu, silakan. Tapi Adam tak puas. Kenapa? Sendiri, butuh orang lain. Nabi Adam ketika di surga. Maka ini mengapa kita perlu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai tema memupuk silaturahmi, pererat kekeluargaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia itu muncul kekeluargaan, muncul kebersamaan. Yang pertama, jadilah manusia yang pemaaf. Tuh. Mengapa jadi manusia yang pemaaf? Karena konsep di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan, konsep yang lebih kuat dianjurkan oleh Al-Quran adalah memaafkan. Bukan berarti minta maaf itu tidak penting, tapi Al-Quran lebih menekankan menjadi orang yang pemaaf. Di antaranya apa? Di dalam ayat yang kita baca, ciri orang yang beriman itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang beriman itu adalah mampu memberi, mampu bersedekah, baik dalam keadaan lapang mau dalam keadaan sempit. Yang pertama. Yang kedua apa? Mereka yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak marah. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas, memaafkan kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang demikian ini dicintai oleh Allah. Habis? Kau sengaja mau kau target kau? Kalau ibaratkan belajar, kalau kami sama Bapak Sensuar, koje target, nak copot-copot. Jadi apa? Konsep di dalam Al-Quran itu memaafkan. Apa rahasianya sehingga Al-Quran mengatakan lebih banyak memaafkan, bukan meminta maaf?
Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata orang yang mau memaafkan itu jauh lebih mulia, menunjukkan kebesaran hatinya yang luar biasa. Bayangkan, ibu disakiti, bapak disakiti, tapi tiba-tiba bapak mampu memaafkan orang lain. Ini luar biasanya orang yang mampu memaafkan. Kalau kita minta maaf setelah kita menyakiti orang, menzalimi orang, wajar. Kenapa? Karena kita salah, maka memaafkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit kisah. Pada tahun 2017 di Amerika Serikat pernah sebuah berita, seorang ayah bernama Abdul Munim membuat seisi ruangan sidang itu menangis orang, termasuk hakim, para jaksa, orang-orang yang hadir di situ meneteskan air mata. Apa yang terjadi? Ketika sang hakim mengatakan, wahai bapak, sebelum kami ketok palu, kami putuskan hukuman terhadap pelaku. Siapa pelaku itu? Orang yang telah membunuh putranya. Jadi bapak tadi bernama Abdul Munim, seorang muslim, datang ke pengadilan. Lalu apa kata hakim? Silakan sampaikan 1-2 patah kata. Apa kata bapak itu? Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, saya tidak menyalahkan anakku ini. Jadi pembunuh anaknya tadi disebut anakku ini, keponakanku ini. Mungkin karena memang iblis telah menyesatkannya. Saya memaafkan engkau. Lalu dipeluknya pembunuh putranya tadi. Saya maafkan dia. Maka menangislah orang, meneteskan air mata. Betapa mulianya hati si orang bapak. Anaknya dibunuh, tapi pada saat putusan beliau mengatakan, saya memaafkan engkau wahai putraku. Mulia enggak? Mulia enggak? Kalau kita bagaimana? Kalau awak bagaimana? Sampai putih tulang dalam tanah, indah akan memaafkan. Jadi kok persoalan. Jadi memaafkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, bagaimana cara menjaga hubungan baik kepada sesama manusia? Yang pertama tadi, jadilah pribadi yang pemaaf. Yang kedua, hindarilah berlaku sikap sombong di dalam kehidupan. Apa yang kedua? Sombong. Karena yang merusak silaturahmi, yang merusak kekeluargaan itu, kalau bergaul, kalau berjalan, kalau berjumpa orang, mandang ke atas. Artinya apa? Sombong. Ini yang merusak kekeluargaan itu. Maka hindari sifat sombong Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kita tahu sombong merupakan dosa yang tertua dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah. Siapa itu? Iblis laknatullah. Ini dosa pertama yang dilakukan kepada Allah. Bu, Iblis laknatullah. Sebelum mendapat gelar laknatullah, iblis itu mantap Bapak Ibu. Siapa nama di KTP-nya? Nama aslinya siapa? Iblis itu nama aslinya Azazil. Apa arti Azazil itu? Yang terhormat. Itu mantap. Nama aslinya Azazil, yang terhormat, yang berharga. Nama saja sudah kalah kita. Ambo, Rudi Hartono, tak ada artinya itu dong. Apa arti? Joko Priyono. Iblis Azazil artinya terhormat. Itu mantap. Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan,
Apalagi iblis di surga pernah menduduki jabatan penting. Yang pertama apa? Iblis ini disebut Sayyidul Malaika, para pemimpin malaikat. Itu luar biasa. Apalagi Al-Muqarrabin, makhluk yang paling hampir dengan Allah. Apalagi gelarnya di surga, Kazin Al-Jannah, bendaharawan surga. Aku luar biasa. Muqarrabin, Kazin Al-Jannah, bendaharawan surga, Sayyidul Malaika, para pemimpin malaikat. Itu gelar iblis ini di surga. Nah, Bapak Ibu yang semuliakan, ternyata tidak sampai di sana. Para penduduk langit juga kagum dengan sosok iblis. Maka langit yang pertama sampai langit yang ketujuh masing-masing punya julukan untuk iblis. Pada langit yang pertama, penduduk sana menggelari iblis sebagai Al-Abid, ahli ibadah. Pada langit yang kedua, dia digelar sebagai Ar-Raqi, ahli rukuk kepada Allah. Pada langit yang ketiga digelar As-Sajid, hamba yang senantiasa sujud kepada Allah. Pada langit yang keempat digelar Al-Kashi, hamba yang merendahkan diri kepada Allah. Pada langit yang kelima digelar Al-Kanin, hamba yang taat kepada Allah. Pada langit yang keenam Al-Mujtahid, hamba yang senantiasa sungguh-sungguh dalam ibadah. Pada langit yang ketujuh digelar Az-Zahid, hamba yang sederhana dalam menjalani hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, siapa punya gelar tadi? Iblis. Kio-kio hafal tak? Siapa yang hafal yang nama iblis 7 tadi? Hadiah dari Pak Pak Lurah. Tapi hafal. Nah. Lah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini gelar iblis di surga pernah punya kedudukan penting, di langit punya kedudukan, punya julukan penting. Pada akhirnya sampai pada suatu ketika Allah uji, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wahai para malaikat, kata Allah, beri penghormatan pada Adam, sujud, fasajadu, maka para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, karena dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka masuklah dia golongan yang kafir. Bapak Ibu yang semuliakan, yang semula namanya Azazil, Muqarrabin, Kazil Al-Jannah, ahli ibadah, akhirnya apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar dari surga, kau makhluk yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikasih gelar iblis dalam arti yang dilemparkan, laknatullah dalam arti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Di ayat yang lain Allah ceritakan apa penyebab iblis ini sombong. Satu kalimat di dalam Al-Quran dikatakan, wahai iblis, mengapa kau tak mau beri penghormatan kepada Adam? Mengapa tak mau sujud kepada Adam? Maka kata iblis, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya tidak mau sujud kepadanya, saya tidak hormat kepadanya. Maka apa kata Allah? Fakhruj minha, keluar kau dari surga, fa innaka rajim, kau terkutuk. Bapak Ibu yang semuliakan, ternyata kuncinya apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih alim dari dia, saya lebih senior dari dia, saya lebih tua dari dia, saya lebih dulu dari dia, saya tidak mau hormat. Jadi ketika ini
juga masuk ke dalam hati kita. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Apabila seseorang itu ada rasa sombong di dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang, man kana fil qalbihi, bila mana di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada memelihara sifat sombong, walaupun sifat sombong itu sebesar biji zarah, kecil sekali, seperti rambut di bola sebu, seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau ada di dalam hati kita, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Kemudian yang terakhir, apa Bu? Yang terakhir, pertama jadi pemaaf, yang kedua hindari sifat sombong dalam pergaulan, yang ketiga kunjung mengunjungi, ini yang disebut dengan silaturahmi, jangan putus. Apa kata Nabi? Tidak masuk surga seseorang, orang yang memutuskan. Apa yang diputuskannya? Yakni quti'a rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kalau hubungan sesama manusia putus, sebanyak apapun ibadah, sebanyak apapun infak sedekah, sebanyak apapun zikir, sebagus apapun sholat, berapa puluh kali pun ibadah haji kita tunaikan, tapi silaturahim putus, la yadkhulul jannah, dijauhkan oleh Allah kita dari surga. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya amalan ibadah kita baik, diterima, sholat kita diterima, zikir kita diterima, amalan-amalan makdoh kita diterima, jangan lupa sambungkan tali silaturahim antar sesama. Kalau bermasalah, oke, sifat manusia bermasalah, tapi jangan lebih 3 hari, segala perbaiki hubungan itu kembali. Supaya apa? Hablum minallah kita selesai, wa hablum minan nas kita selesai. Sehingga Ramadan telah mendidik kita menjaga hubungan baik kepada Allah, maka sesudah itu kita diarahkan juga untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup. Siapa doa? Ada doa? Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.